Apa kabar Anda? Sedang berpikir apa Anda sekarang? Berpikir adalah sesuatu yang terkadang berdampak kebaikan ataupun keburukan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, aslu kulli khairin wa aslu kulli syarrin wal fikr. Asal segala kebaikan dan asal segala keburukan adalah berpikir. Kok bisa begitu? Ya, kalau kita pikir-pikir memang betul. Sebab ketika seseorang berpikir sesuatu, biasanya akan merubah suasana hati. Lalu kemudian menimbulkan niat. Sebuah contoh misalnya. Kalau ada seorang laki-laki melihat wanita cantik, kemudian ia berpikir dan memikirkan wanita tersebut. Akhirnya apa? Akan menimbulkan niat ingin mendekati wanita tersebut, ingin memiliki wanita tersebut. Seorang istri ketika melihat kesalahan atau kekurangan suaminya, lalu ia memikirkan kekurangan demi kekurangan itu, akhirnya suasana hatinya akan berubah. Lalu kemudian berkurang rasa cintanya mungkin kepada suaminya. Seseorang yang berpikir tentang dahsyatnya kehidupan akhirat, lalu ia memikirkan bagaimana beratnya siksa api neraka dan indahnya surga, maka suasana hatinya akan berubah. Dia akan menimbulkan niat untuk berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. Seseorang ketika berpikir tentang sesuatu selalu akan merubah keadaan suasana hatinya, sehingga itu akan menimbulkan niat, dan niat adalah merupakan awal dari perbuatan. Ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum. Islam menganjurkan kita untuk selalu berpikir yang positif, terutama memikirkan sesuatu yang bisa menambah keimanan kita. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, ketika ia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ia berpikir tentang penciptaan dirinya. Ia berpikir tentang waktu-waktunya. Maka ketika seseorang berpikir dan pikiran tersebut sesuatu yang bermanfaat untuknya, maka itu akan menimbulkan suasana hati yang berbeda. Lalu kemudian mendatangkan niat. Niat itu kemudian tergantung dengan pemikirannya. Akhal Islam azanillah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali mengajak kita berpikir mengenai hakikat tentang kehidupan ini. Seperti Allah Ta'ala berfirman mengajak kita berpikir, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi dan mereka tidak akan yakin itu? Subhanallah ya akhi, di sini Allah mengajak kita berpikir tentang siapa hakikat pencipta. Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu? Artinya mungkinkah mereka ada dengan sendirinya? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan dirinya? Dan kedua-duanya tidak mungkin itu. Pastilah ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Jubair bin Mut'im berkata, ketika aku mendengarkan ayat ini, kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang mendengarnya. Coba di dalam Al-Quran seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita berpikir. Allah berfirman, وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
kamu lihat kamu lihat bumi itu kering kerontang. Maka apabila kami turunkan air, ternyata kemudian bumi itu menjadi hijau. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya yang telah menghidupkan tanah yang telah mati itu, dialah yang menghidupkan orang yang telah mati, orang yang telah meninggal. Di sini Allah mengajak kita berpikir tentang hakikat daripada kehidupan. Kalau Allah mampu untuk menghidupkan tanah yang kering kerontang, maka Allah pun mampu untuk menghidupkan yang telah mati menjadi tulang belulang kemudian hidup kembali. Berpikir yang positif memberikan dampak yang sangat baik dalam kehidupan. Ketika seseorang berpikir bagaimana menggunakan waktu-waktunya untuk yang lebih bermanfaat, lalu ia memikirkan tentang kerugian yang sangat dahsyat ketika ia menyia-nyiakan waktunya, maka akan menimbulkan niat dan keinginan bagaimana untuk mempergunakan waktu itu semaksimal mungkin dalam ketaatan kepada Allah atau mendapatkan pahala. Tapi ketika seseorang disibukkan dengan memikirkan syahwat dan syahwat, maka akan tumbuh atau timbul niat untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhi azani Allah wa iyyakum, siapa yang bisa menjaga pikirannya, maka ia akan bisa menjaga hatinya. Dan siapa yang bisa menjaga hatinya, maka ia akan terlindung perbuatan dan lisannya. Sebaliknya, mereka yang tidak bisa menjaga pikirannya, yang ia selalu pikirkan adalah syahwat dan hawa nafsunya, maka itu akan berpengaruh kepada suasana hatinya, sehingga hatinya dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang tidak baik. Padahal ya akhi, keinginan itu adalah merupakan kekuatan. Ya, ketika seseorang menginginkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan buat dirinya. Dan itu asalnya adalah dari pemikiran ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, mari kita berpikir tentang hal-hal yang positif, tentang diri kita, tentang agama kita, tentang kehidupan kita, tentang masa depan kita di akhirat. Ya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Allah menciptakan hati untuk berpikir, menciptakan mata dan telinga juga untuk menggunakan hal tersebut berpikir. Ketika mata kita gunakan untuk berpikir, hati kita gunakan untuk berpikir, ya kemudian kita cerna dengan akal sehat kita, saya yakin itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Oleh karena itulah Islam turun untuk orang-orang yang berpikir. Sementara orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, pasti dia akan terombang-ambing dalam hawa nafsunya. Lihat saja, ya orang-orang yang disebutkan oleh Allah bahwa mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Kenapa? Karena mereka tidak mempergunakan akal pikirannya untuk memikirkan tentang hakikat kehidupannya. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya daripada manusia dan jin. Mereka punya hati, tapi mereka tidak gunakan untuk berpikir, memahami. Mereka mempunyai mata, tapi tidak gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu, kata Allah, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena ia tidak mempergunakan akal pikirannya untuk memikirkan sesuatu yang positif dalam hidupnya, tentang tujuan hidupnya, tentang untuk apa ia hidup di dunia ini. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa berpikir positif ya akhi. Hari ini kita sedang berpikir apa? Esok dan lusa kita berpikir apa? Semoga itu menjadi kebaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.